Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi seorang hamba Allah di akhir zaman seperti sekarang ini, yaitu mimpi dari seorang istri, dari seorang suami yang mengenal saya di channel YouTube saya. Beliau telah berkomentar pada kolom komentar YouTube saya. Akhirnya saya memperkenalkan diri saya, dan ternyata suaminya ada menanyakan tentang spiritual beliau yang sudah belasan tahun dijalaninya, tapi ada sesuatu yang belum beliau dapatkan, sehingga kami berdua bercakap-cakap dan menemukan kecocokan. Akhirnya ketika beliau mempertanyakan kisah spiritual yang kurang lebihnya belasan tahun beliau lakukan, tapi belum menemukan guru yang tepat untuk bisa menjawab pertanyaan yang selalu ada di benak beliau dan istri beliau. Akhirnya saya mendapatkan petunjuk melalui mimpi saya, di mana mereka berdua itu ternyata harus mendapatkan bimbingan dari saya. Visual mimpi yang saya alami tentang mereka adalah mereka berdua berjalan memakai sepeda kayu, sepeda pancal, di mana saya berada di belakangnya menjaga perjalanan mereka. Ketika suaminya berbelok ingin menghantam tembok, saya yang melindungi suaminya. Akhirnya mereka berjalan dan tibalah pada kehidupan nyatanya saya memberikan arahan kepada mereka untuk menghilangkan semua amalan-amalan sunnah kecuali mengerjakan yang wajib saja, yaitu sholat 5 waktu dan tambahan perbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Kenapa saya mengatakan begitu kepada mereka? Karena mereka sudah banyak menjalani amalan-amalan sunnah sudah belasan tahun, tapi ada sesuatu yang belum bisa diraih, yaitu ketidakcocokan di hati, kegamangan dalam mencapai tujuan, belum tepat sasaran, sehingga saya mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka kerjakan selama ini. Agar apa? Saya bertujuan untuk tidak berpegang kepada amal, tapi berpegang kepada rahmat Allah. Banyak orang yang salik, yang menuju suluk, orang yang meniti perjalanan spiritual terkecoh dengan amalnya. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, melainkan rahmat dari Allah. Untuk itulah saya mengajarkan berbeda dengan apa yang mereka kerjakan. Saya tidak mengajarkan sesuatu yang melanggar. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis muttafaq alaih, seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga. Beliau bersabda, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan sholat yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ia, orang Arab Badui, berkata, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku tidak menambah sedikit pun dan tidak mengurangi. Ketika orang itu telah pergi, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Maksud dari hadis itu adalah orang Arab Badui itu diberikan amalan sesuai dengan kesanggupannya, karena Nabi Muhammad SAW orang yang kasaf, mengerti keadaan spiritual seseorang dan kemampuan seseorang. Allah itu menciptakan manusia bertingkat-tingkat, seperti hanya firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132. Oleh karena itu Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135 menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan agar kita sebagai kaumnya mengamalkan sesuatu sesuai kedudukan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu di dalam hadis yang tadi saya bacakan, Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran kepada orang Arab Badui ini sesuai dengan kemampuannya, yaitu hanya mengerjakan yang wajib saja, sholat 5 waktu yang wajib, zakat yang wajib, dan puasa di bulan Ramadan yang itu juga wajib. Dan beliau mengatakan orang itu masuk surga kalau misalkan mengamalkan seperti yang disampaikan itu. Begitu juga kepada Fulani, bukan namanya sebenarnya, seorang istri dari seorang suami yang tadi memperkenalkan kepada diri saya, dan kita menjalin persahabatan tentang spiritual. Saya melengkapi apa yang mereka tidak memiliki, dan saya mengajarkan untuk berpegang kepada rahmat Allah dengan menghilangkan
amalan-amalan sunnah sebagai pegangan yang mereka biasa amalkan. Nah, oleh karena itu, setelah mengamalkan sholawat ya Sayyidi Rasulullah dan hanya menjaga sholat yang 5 waktu, mereka mendapatkan raport-raport pemberitahuan tentang keadaan spiritual mereka melalui mimpi-mimpi mereka. Sudah banyak mimpi yang mereka alami. Suaminya terutama, sudah puluhan mimpi yang beliau dapatkan, yang selalu dilaporkan kepada saya dan saya bantu takwilkan. Dan raportnya makin hari makin membaik. Sedangkan si istri mengalami mimpi yang sekarang ini saya mau ceritakan. Istrinya bermimpi tentang ada seseorang yang dia kenal, tapi tidak dekat. Kenal saja. Orang yang dia kenal itu wajahnya samar-samar di dalam mimpi itu. Orang orang yang beliau kenal tapi tidak dekat itu memberikan cincin emas, tapi batu permatanya hanya satu. Sedangkan ada orang lain juga di dalam mimpi itu yang beliau kenal akrab, membuka sapu tangan memberikan cincin emas juga, tapi cincin emas itu banyak bertaburan batu-batu permata di atas cincin ring tersebut. Beliau suka juga atas cincin tersebut, tapi beliau bingung menggunakannya. Jadi ada 2 cincin emas yang berbeda pada kedua hiasan di cincin itu. Yang satu orang yang kenal tapi tidak dekat itu memberikan cincin dengan satu permata saja di ring cincinnya itu, sedangkan yang satunya cincin dengan banyak batu permata hiasan-hiasan pada cincin ring tersebut. Dua-duanya di mimpi itu Fulani menyukainya, semuanya sama-sama bagus. Tapi Fulani ketika melihat cincin yang banyak batu permatanya itu, beliau bingung dalam mempergunakannya. Untuk acara apa? Itu di dalam benak beliau di dalam mimpi itu. Sedangkan cincin yang simple, bentuknya simple, batu permata hanya satu, dan juga dinilai oleh beliau di dalam mimpi itu juga baik. Beliau mengakui itu pas untuk dirinya, karena dirinya itu simple, orang yang simple, sesuai bagi beliau. Itulah mimpi yang dialami Fulani. Apa maknanya atau takwil mimpinya? Makna mimpi yang dialami Fulani ketika ada visual seorang yang sangat akrab dengan beliau memberikan cincin emas dengan tambahan pernak-pernik batu permata yang sangat banyak, tapi di dalam mimpi itu beliau mengatakan bagus cincin itu namun bingung dalam memakainya untuk acara apa. Itu maknanya adalah amalan-amalan yang biasa sudah beliau lakukan di dalam kehidupan nyatanya, yaitu ring cincin emas itu adalah simbol perwakilan dari amalan wajib yang beliau kerjakan. Sedangkan batu permata, tambahan-tambahannya, pernak-perniknya itu adalah simbol perwakilan dari amalan-amalan sunnah dengan jumlah ragam yang banyak. Jadi macam-macam amalan sunnah yang beliau lakukan itu adalah diwakili dengan batu permata yang banyak di cincin itu. Tapi di mimpi itu beliau bingung memakainya untuk acara apa. Itu maknanya adalah ketika beliau di dalam kehidupan nyatanya sudah banyak melakukan amalan sunnah, beliau masih bingung tujuannya untuk apa, pengaplikasiannya untuk apa. Beliau gamang di dalam melakukan semua amalan tersebut, belum memiliki arah yang tepat, sehingga butuh pembimbing. Oleh karena itu, dihadirkanlah saya sebagai takdir untuk menuntun beliau. Sedangkan pada visual mimpi tersebut juga ada seseorang yang tidak jelas wajahnya memberikan tawaran cincin emas juga dengan batu permata satu saja. Dan beliau mengatakan di mimpi itu cocok baginya, simple, sesuai dengan jati diri beliau. Nah itu maknanya Allah memberikan petunjuk dengan sesuatu yang berbeda dengan adat kebiasaan beliau, yaitu amalan wajib tetap dilakukan seperti sebelumnya dan amalan sunnah cukup sedikit saja yang dikerjakan sesuai apa yang saya anjurkan di dalam kehidupan nyata. Nah itulah anjuran dari Allah supaya beliau mengikuti apa yang saya anjurkan, seperti hanya mimpi yang saya alami bahwa suami dan istrinya saya yang menjaga dari belakang ketika mereka berdua mengayuh sepeda pancal meniti perjalanan. Nah itulah fungsinya mimpi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Meluruskan pemahaman spiritual supaya sampai kepada tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.